Putri dan Rahmadi 2021, difusi adalah proses perpindahan molekul dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju daerah berkonsentrasi rendah dan merupakan mekanisme dasar dalam pertukaran gas dan penyerapan zat pada sel tumbuhan. Proses ini terjadi secara pasif tanpa memerlukan energi, misalnya difusi oksigen dan karbon dioksida melalui stomata. Kemudian menurut Sundari dan Wibowo 2022, osmosis adalah perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Pada jaringan tumbuhan, osmosis berperan besar dalam menjaga tekanan turgor yang menentukan kekuatan sel dan kemampuan tumbuhan mempertahankan bentuknya. Tujuan pada praktikum ini yaitu mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan, mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda, dan memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Alat dan bahan praktikum yang digunakan yaitu gelas beker, timbangan analitik, mikroskop, kaca preparat, pinset, cutter, dan silet. Untuk bahan yaitu daun kelapa sawit, kentang, air garam, air gambut, air murni, dan air gula. Potong kentang membentuk dadu dengan panjang dan lebar yang sama. Buat 3 potongan kentang dadu. Kemudian masukkan larutan air gula sebanyak 10 ml ke dalam gelas kaca, lalu air murni dan juga air garam. Kentang yang sudah dipotong dadu ditimbang menggunakan timbangan analitik dan catat masing-masing berat kentang. Kemudian kentang kita rendam ke dalam air garam, air murni, dan air gula yang sudah kita masukkan ke dalam gelas kaca. Kemudian pasang timer hingga 30 menit. Jika sudah 30 menit, angkat rendaman kentang. Kemudian, masing-masing kentang diukur kembali apakah panjang dan lebarnya masih sama dengan ukuran awal, yaitu 1 dikali 1 cm. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan pada osmosis kentang. Yang pertama yaitu air murni, untuk berat bertambah, maknanya air masuk ke dalam sel. Kemudian untuk garam, berat turun drastis karena banyak air yang keluar. Kemudian kentang menjadi lunak. Untuk air gula, berat menurun meskipun tidak sebesar air garam. Kesimpulannya adalah percobaan menunjukkan bahwa jenis larutan berpengaruh langsung terhadap perubahan panjang, berat, dan tekstur jaringan kentang. Siapkan daun kelapa sawit yang sudah direndam oleh larutan air selama 12 jam. Larutan ini adalah air garam, air biasa, dan air gambut. Jika sudah direndam, iris melintang pada bagian daun dan juga iris pada bagian bawah daun. Iris tipis mungkin agar bisa diamati di mikroskop. Letakkan irisan ke dalam kaca preparat, kemudian tetesi oleh sedikit air. Setelah itu, tutup menggunakan tutup kaca preparat. Ini siap diamati. Amati dengan jelas perubahan apa yang terjadi pada irisan daun. Apakah stomata membuka atau menutup?
Berikut merupakan hasil pengamatan pada mikroskop pada masing-masing kelompok, beserta dengan penjelasan pada irisan daun melintang dan irisan pada bawah daun. Kesimpulan pada praktikum ini menunjukkan bahwa difusi memungkinkan zat terlarut bergerak melalui membran sel tumbuhan secara pasif, sedangkan osmosis menyebabkan perpindahan air yang berbeda-beda tergantung konsentrasi larutan di sekitarnya. Perubahan kondisi sel dalam larutan hipotonik, isotonik, dan hipertonik membuktikan bahwa tekanan turgor sangat dipengaruhi oleh proses osmosis. Secara keseluruhan, praktikum ini memperjelas bahwa difusi dan osmosis merupakan mekanisme penting yang menjaga keseimbangan fisiologis dan kelangsungan hidup sel tumbuhan.